Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda sekalian. Hari ini kita akan belajar mengenai determinan dan inverse matriks. Semoga Ananda selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan semoga pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Oke, kita mulai ya. Tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menemukan konsep determinan dan inverse matriks secara mandiri. Yang pertama, determinan matriks. Determinan matriks A didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan dari matriks A dinotasikan dengan det A atau bisa juga ditulis dengan garis lurus 2A. Nilai dari determinan suatu matriks berupa bilangan real. Nah, yang pertama determinan matriks berordo 2 kali 2. Di sini Ibu punya matriks A, ordonya 2 kali 2. Elemennya adalah A, B, C, D. Diagonal utama adalah diagonal yang miring dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan diagonal sekunder adalah yang miring dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, determinan dari matriks A ini adalah kita kalikan A dikali D dikurangi dengan B dikali C. Itu determinannya. Jadi determinan dari matriks berordo 2 kali 2 adalah A kali D dikurangi dengan B kali C. Contoh, jika kita punya matriks A, elemennya adalah 2, 3, 4, 6. Carilah determinan dari matriks A. Maka det A bisa kita tulis rumusnya AD dikurang BC. Itu akan sama dengan, ini dia, diagonal utama 2 kali 6 dikurang 3 kali 4. 2 kali 6 hasilnya 12, 3 kali 4 hasilnya juga 12. Berarti 12 kurang 12 hasil akhirnya 0. Semoga kalian paham ya nak, sampai sini kita lanjutkan. Determinan matriks berordo 3 atau berordo 3 kali 3. Nah, kita menggunakan aturan Sarus. Ada matriks A, ordonya 3 kali 3, elemennya A11, A12, A13 sampai A33. Maka determinan dari matriks A itu adalah caranya kalian tambahkan 2 kolom di awal, tuliskan di bagian akhir. Berarti ini A11, A12, A21, A22, A31, A32 ditulis ke belakang. Kemudian perhatikan elemen diagonal utama. Mana diagonal utama tadi yang miring dari sebelah kiri atas ke kanan bawah. Kemudian dikalikan. A11 kali A22. A11 kali A22 dikali A33 ditambah A12 kali A23 kali A31 ditambah A13 kali A21 dikali A32. Kemudian dikurangi dengan kebalikannya, yaitu dimulai dari sini. Dari bawah sini ya, A31 dikali A22 dikali A13 dikurang A32 kali A23 dikali A11 dikurang A33 kali A21 dikali A12. Itulah determinan dari matriks berordo 3 kali 3. Nah, kita coba contoh soalnya. Tentukanlah determinan dari matriks berikut. Elemennya 2, 1, 4, 4, 2, 1, 5, 1, 3. Kalian tulis dulu rumus determinan awalnya. 2, 1, 4, 4, 2, 1, 5, 1, 3. Kemudian kalian tambahkan 2 kolom di bagian 2 buah kolom di bagian awal, tulis ke belakang. Ini dia, tulisnya lagi ke belakang. Setelah itu, kalikan diagonal utamanya. 2 kali 2 kali 3 ditambah 1 kali 1 kali 5 ditambah 4 kali 1 kali 1. Ini dia. 2 kali 2 kali 3 kali 1 kali 5 tambah 4 kali 4 kali 1. Kemudian dikurangi dengan diagonal lainnya atau diagonal 5 kali 2 kali 4 dikurang 1 kali 1 kali 2 dikurang 3 kali 4 kali 1. Ini dia. Kemudian dicari hasilnya.
2 kali 2 kali 3 itu 12, 1 kali 1 kali 5 itu 5, 4 kali 4 kali 1 itu 16, kemudian dikurangi dengan 5 kali 2 kali 4 itu 40, 1 kali 1 kali 2 itu 2, dikurangi dengan 3 kali 4 kali 1 itu 12. Sehingga nanti 12 tambah 5 tambah 16, kurang 40, kurang 2, kurang 12, hasilnya adalah min 21. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, diketahui matriks A, elemennya adalah 2A kurang 10, 4, min 3, dan A. Hitunglah nilai-nilai A yang memenuhi determinan A sama dengan 0. Hitunglah nilai-nilai A yang memenuhi jika determinan A-nya sama dengan 0. Maka, diketahui di soal itu adalah determinan A sama dengan 0. Berarti ini min 2, min 10, 4, min 3A. Kita cari dulu determinannya. Min 2A kurang 10 dikali A dikurangi dengan 4 dikali min 3 atau min 3 dikali 4 sama saja. 2A dikali A, 2A kuadrat, min 10 kali A, min 10A. Kemudian min 3 kali 4, min 12. Min dari min 12 artinya ditambah 12. Karena determinan A sama dengan 0, maka persamaan kita 2A kuadrat kurang 10A tambah 12 sama dengan 0. Dibagi 2 supaya gampang. A kuadrat kurang 5A tambah 6 sama dengan 0. Cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya min 5, kalau ditambah hasilnya min 5, kalau dikalikan hasilnya positif 6. Berarti bilangannya adalah min 3 dan min 2. Oleh karena itu, ini bisa kita rubah menjadi A kurang 3 dikali A kurang 2 sama dengan 0. Kita pisah. Boleh A kurang 2 dulu atau boleh A kurang 3 dulu, terserah. A kurang 3. A kurang 3 sama dengan 0. Min 3 pindah ruas jadi positif 3. Oleh karena itu, A-nya sama dengan positif 3. A kurang 2 sama dengan 0. Berarti A kurang 2 sama dengan 0. A sama dengan min 2 pindah ruas jadi positif 2. Oleh karena itu, nilai A yang memenuhi adalah 2 dan 3. Mudah-mudahan paham ya nak sampai sini. Kita lanjutkan. Inverse matriks. Nah, jika A sebuah matriks, maka inverse dari matriks A adalah A inverse. Ditulis dengan A inverse, dan jika matriks A itu dikalikan dengan inverse-nya menghasilkan sebuah matriks identitas sama dengan I, di mana I adalah sebuah matriks identitas. Berikut ini adalah syarat suatu matriks A mempunyai inverse. Syaratnya 2. Yang pertama, jika determinannya sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks singular. Yang kedua, jika determinannya tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks non-singular. Nah, artinya apa? Suatu matriks mempunyai inverse jika A-nya tidak sama dengan 0. Kalau determinan A-nya sama dengan 0, maka dia tidak mempunyai inverse. Itu ya. Lanjut. Inverse sebuah matriks. Misalnya kita punya matriks A. Elemennya adalah A, B, C, D. Maka inverse dari A adalah A pangkat min 1 atau disebut dengan A inverse dengan rumus 1 per determinan dikali dengan A dan D berubah tempat, B dan C berubah tanda. Jadi A inverse itu sama dengan 1 dibagi, apa tadi determinan? A kali D kurang B kali C dikali D min negatif B negatif C A. Dengan determinan A-nya tidak sama dengan 0. Karena inilah syarat sebuah matriks mempunyai inverse. Untuk lebih memahaminya, kita coba ke contoh soal. Di sini Ibu punya matriks A, anggotanya 2714. Maka inverse dari matriks A yaitu A inverse sama dengan 1
dibagi determinan. Siapa determinannya? 2 kali 4 dikurang 7 kali 1. Berarti 1 dibagi 2 kali 4 dikurang 7 kali 1. Kemudian bagaimana? Yang diagonal utama berubah tempat. Ini 2, 4. Berubah dia menjadi 4, 2. Kemudian 7 positif berubah jadi negatif. 1 positif berubah menjadi negatif. Nah, berarti 1 per 8 kurang 7. 1 ini tetap 4 min 7 min 1, 2. 1 per 1 tetaplah 1. 1 dikali 4, 4. 1 kali min 7 min 7. 1 dikali min 1 tetaplah min 1. 1 dikali 2 tetaplah 2. Nanti ketika kalian mengerjakan soal, apabila bertemu dengan pecahan, jangan bingung. Misalnya ini 1/5 dikali 4, berarti di sini berubah jadi 4/5. 1/5 dikali min 7, berarti berubah menjadi min 7/5. Jangan bingung kalau ada pecahan ya. Nah, kemudian materi berikutnya ada namanya persamaan matriks. Penyelesaian persamaan matriks AX sama dengan B ditentukan oleh kalau ada persamaan AX sama dengan B, carilah X katanya. Berarti untuk mencari matriks X itu sama dengan A inverse dikali B. Kemudian penyelesaian persamaan matriks X kali A sama dengan B ditentukan oleh X sama dengan apa? B dikali A inverse. Jadi perhatikan ya nak, kalau yang ditanya di bagian sini, maka jawabannya A inverse kali B. Kalau yang ditanya di bagian awal, maka si A-nya itu yang diinverskan ditaruh di bagian belakang. Kita coba contoh soal. Oh iya, dia tidak selalu A dan B ya, bisa P dan seterusnya. Bisa X, bisa P dan seterusnya. Jika matriks P dikali dengan matriks 6, 7, 8, 9 akan menghasilkan matriks 2, 3, 4, 5, maka tentukanlah matriks P. Maka untuk mencari matriks P, kita analogikan seperti ini. P dikali matriks A sama dengan matriks B. Maka untuk mencari matriks P, rumus yang tadi, B dikali A inverse. Matriks B-nya siapa? Yang ini kan. 2, 3, 4, 5. A inverse-nya siapa? Berarti ini. 1 per 6 kali 9 dikurang 7 kali 8. Dikali 6 dan 9 berubah tempat. 9, 6. Yang ini berubah tanda. Positif berubah jadi negatif. Positif berubah jadi negatif. Nah, hasil dari determinan ini boleh ditaruh di bagian depan. Min setengah dikali 2, 3, 4, 5 dikali 9 min 7 min 8, 6. Nah, ingat lagi perkalian matriks. Perkalian matriks itu baris kali kolom dijumlahkan. 2 kali 9, 18 dikurang min 3 kali min 8. Dapatlah hasilnya min 6 dan seterusnya. Kemudian kalikan min setengah kali min 6, 3, min setengah kali 4, min 2, min setengah kali min 4, 2, min setengah dikali 2, min 1. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.